Halo semua, perkenalkan nama saya David Erickson. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait paket tracer point-to-point single area OSPF v2 configuration. Nah, di sini dapat dilihat topologinya sini sebelah kanan. Kemudian sini ada addressing table. Sini ada beberapa objektif, ada 4. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi router IDS. Yang kedua kita akan mengkonfigurasi networks for OSPF routing. Yang ketiga kita akan mengkonfigurasi passive interface, dan yang keempat kita akan memverifikasi OSPF configuration-nya. Nah, di sini di background-nya kita akan mengaktifkan OSPF routing using network statement and wildcard mask. Configuring OSPF routing on interface and by using network statement _0 mask. In addition, we will configure explicit router IDS dan passive interface. Ini yang instruksinya kita masuk ke yang pertama, part 1, configure router IDS-nya. Yang A, kita akan start the OSPF routing process di ketiga router. Menggunakan proses ID 10. Kita mau pakai router kan ST10 ya, berarti OSPF 10. Kita sudah berada di situ. Kemudian kita satu dulu ya. Berarti kita mau bikin router ID 131. Sudah. Mau ke 2. Lanjut. Router OSPF 10. ID 2 panggil R3. Kita mau ke router ID 3. Oke, sip. Selanjutnya kita masuk ke part 2, konfigurasi network for OSPF routing-nya. Di sini satu konfigurasi network untuk OSPF routing menggunakan network command dan wildcard mask. How many statements are required to configure OSPF to route all the network attached to router 1? Di sini ada 3 statement. Kemudian di sini ada yang kedua, the LAN attached to router R1 has /24 mask. What is the equivalent of this mask in dot decimal? 124 itu berarti 255.255.255.0. And subtract the dot decimal subnet mask from 255. What is the result? Nah, berarti ini 0,00.2555. Dan selanjutnya, what is dot decimal equivalent for of the /30? Ini 255.255.255.252. Kemudian subtract the dot decimal 30 mas 255. What is the result? Ini 0.0.3. Kita masuk ke A, konfigurasi the routing proses di R1 dengan network statement dan wildcard mask. Data required to active OSPF routing untuk terhubung ke jaringan. Dan network statement nilainya harus network atau subnet address dari konfigurasi networknya. Di sini ada dikasih komennya, network address, wildcard mask, area ID.
Dan yang kedua kita mau verifikasi juga sekalian that OSVF has been configurasi properly dengan menampilkan running configuration. Jika kita menemukan error, the delete network statement using the no command, and kita ulang lagi konfigurasinya. Masih di sini. Mau network, tadi 192. Dan juga bisa terulang. 10.0 0.0.0 55 dan 10 1 1 0 0 3 sampai 0. Selanjutnya masuk ke step 2, mengkonfigurasi network untuk OSPF routing using interface IP address dan quad 0 mask. Di router 2, konfigurasi OSPF using network command with the IP address dan interface dan quad 0 mask. The syntax of the network command is the same as was used above. Sama sintaksnya. Selanjutnya dari step 3 kita akan mengkonfigurasi passive interface-nya. Di sini OSPF akan mengirim traffic protokol keluar dari semua interface yang terpartisipasi dalam OSPF prosesnya. Nah, di dalam link tidak akan terkonfigurasi ke jaringan lain, termasuk LAN. Jadi di sini traffic di sini unnecessary traffic consume resources. Jadi di passive interface comment bakal mencegah OSPF proses dari mengirim unnecessary routing protocol traffic di luar LAN interface-nya. Nah, di sini which interface dari R1, R2, dan R3 yang LAN interface. Nah, di sini jawabannya nanti R3 ya, di sini ada G000, G0/0/0, ada S0/1/0 dan S0/1/1. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi OSPF proses di setiap 3 router tersebut dengan passive interface command. Jadi
Jadi di sini di router R3 kita akan mengkonfigurasi the required interface dengan OSPF-nya. Nah, di sini interface DR3, which interface DR3 yang seharusnya dikonfigurasi dengan OSPF. Nah, baru di sini tadi yang gigabit 0/0/0, kemudian yang S/0/1/0, dan yang terakhir S0/1/1. Nah, sini kita akan mengkonfigurasi setiap interface menggunakan command syntax yang tertera di bawah ini. Oke, ya. Kemudian yang tadi ini, jadi OSPF bakal mengirim protokol traffic di luar semua interface yang telah terpartisipasi dalam OSPF proses. Nah, dalam link di dalam link yang tidak terkonfigurasi dengan jaringan network, termasuk LAN, ini tidak unnecessary traffic consume resource-nya. Jadi di passive interface command bakal mencegah OSPF proses dari mengirim unnecessary routing protocol traffic di luar LAN interface. Ada pertanyaan, which interface DR1, R2, R3 yang termasuk ke LAN interface? Nah, di sini dari ketiga router gigabit 0, gigabit Ethernet 0/0/0, itulah jawabannya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi dia via proses on each the three router with the passive interface command dengan command ini di 3 router yang tadi. Satu dulu. Kemudian terakhir kita mau verifikasi SPF configuration. Use show command to memverifikasi network dan passive interface configuration dari SPF proses di setiap router. Karena kita mau jadi protokol. Sini lihat nih, ada passive interface-nya, ada gigabit Ethernet 0/0/0. Kita coba yang kedua.
Ada juga sama sudah ada di R2. Kita coba di R3. Nah, di R3 juga ada semua. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.